Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita masih bicara tentang atau dalam suasana memperingati hari kemerdekaan dan melanjutkan pembicaraan dari bagian-bagian yang terdapat dalam buku Bertanya Kepada Allah ini. Kita sudah bicara tentang kenapa kita harus merdeka, untuk apa kita merdeka, bagaimana kita membangun kemerdekaan itu atau membangun negara yang sudah kita merdekakan itu, dan dengan apa dibiayai pembangunan negara itu. Pembangunan untuk mempertahankan setiap jengkal tanah tumpah darah Indonesia. Pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita bicara tentang itu, kita kutip salah satunya dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa bumi dan air dan isi alam yang terkandung di dalam bumi itu, kira-kira begitulah bunyi pasal itu, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar manfaat bagi rakyat Indonesia. Artinya adalah biaya untuk membangun bangsa Indonesia kita tidak cari keluar, tapi kita gunakan kekayaan alam yang diberikan Allah di bumi kita ini. Bumi, air, ya, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dimanfaatkan untuk sebesar-besar manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan itu dibiayai bangsa ini. Artinya adalah bahwa kalau sekarang Indonesia sudah merdeka 77 tahun lamanya, maka berarti kita sudah berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang ada itu untuk bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan berbangsa, mewujudkan keadilan sosial, dan melindungi setiap tumpah darah. Saudara-saudara, kita balik ke belakang sedikit. Sebenarnya, sejak kapan adanya bangsa Indonesia ini? Kalau kita rujuk kepada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda waktu itu bersumpah. Pemuda itu terdiri dari berbagai macam pemuda. Ada yang Java, ada yang Celebes, Ambon, Bataksbon, Sumatera Nenbon, dan lain sebagainya itu. Mereka membuat suatu ikrar, sumpah bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita perlu menggali makna dari Sumpah Pemuda ini. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Padahal mereka itu tahu bahwa kita terdiri dari ribuan pulau. Ribuan pulau. Tapi dikatakan tanah yang satu, tumpah darah, tanah Indonesia. Saya ingat waktu kuliah dulu, ada mata kuliah namanya Wawasan Nusantara. Dalam
materi perkuliahan wawasan Nusantara itu, kita melihat Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu bukanlah daratan yang terpisah-pisah, dipisahkan oleh laut, tetapi sebaliknya adalah daratan yang disatukan oleh laut. Laut itu menjadi penyambung antara satu daratan dengan daratan yang lain. Maka menjadi kesatuan yang utuh. Laut bukan menjadi pemisah, tapi menjadi perangkai antara satu pulau dengan pulau yang lain, antara satu tanah dengan satu tanah yang lain, sehingga menjadi satu tanah. Maka dikatakanlah mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kenapa kita mau mengaku seperti ini? Karena kita merasakan bersatu. Satu karena cita-cita satu, karena nasib satu. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Padahal kita tahu banyak suku, banyak sekali suku di sekarang yang kita sebut dengan Indonesia Raya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi mereka, para pemuda yang bersumpah tahun 1948 itu mengaku berbangsa yang satu. Artinya adalah kebangsaan itu merupakan satu kesepakatan bersama. Walaupun ini ada orang bersuku dari Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, Jawa, Bugis, ya, sampai ke Ambon dan lain sebagainya, itu mengaku berbangsa yang satu padahal terdiri daripada berbagai suku. Kenapa? Karena diakui sebagai bangsa satu bahwa kebangsaan itu merupakan kesepakatan. Pertanyaannya adalah kenapa mereka sepakat menyatakan satu bangsa? Karena tadi kita diikat oleh satu perasaan senasib. Senasib sama-sama dijajah oleh satu penjajah. Waktu itu Belanda. Ada perasaan senasib, menyatu. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Waktu itu belum ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minang, ya, bahasa Bugis, bahasa Makassar, Manado, Ambon, ya, dan lain sebagainya itu. Tetapi mengangkat bahasa Melayu menjadi satu bahasa kesatuan. Sepakat. Apa artinya itu? Kenapa tidak masing-masing bahasa berdiri, ya, merasa bangga dengan bahasanya sendiri? Bangga, kenapa tidak bangga? Tapi mereka ingin bersatu. Salah satu yang akan mengikat kita bersatu itu adalah kalau ada satu bahasa dalam berkomunikasi, maka diangkat bahasa Melayu. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sekali maknanya. Terdiri dari berbagai pulau, dikatakan kita menjadi satu tanah. Laut disebut sebagai pemersatu, bukan pemisah. Terdiri dari berbagai bangsa, disepakati satu bangsa, Indonesia. Terdiri dari ribuan banyak bahasa, tetapi menjadikan satu bahasa, bahasa Melayu sebagai lingua franca pada waktu itu, menjadi bahasa kesatuan bersama. Kenapa? Karena tadi ada perasaan bersaudara. Perasaan dipersaudarakan oleh nasib yang sama. Apakah cukup itu saja? Awalnya tentu itu. Saya mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsanya sudah ada, tapi negaranya belum. Ya. Kemudian barulah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia
yang diwakili dan mengatasnamakan bangsa Indonesia oleh dua tokoh besar, Soekarno dan Hatta. Pertanyaan berikut adalah, sebagai tindak lanjut daripada Sumpah Pemuda itu akhirnya lahirlah sebuah negara. Maka tahun Agustus 1945 itu bukan hanya sekedar bangsa yang ada, tetapi negara juga sudah ada. Maka menjadilah Indonesia menjadi negara bangsa. Beliau-beliau para pendiri bangsa kita sepakat mendudukkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama kita. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka sepakat? Tadi kita berdiri dari berbagai suku bangsa. Karena ketika mereka menindaklanjuti daripada Sumpah Pemuda mengatakan satu bangsa, orang tidak membedakan lagi pada waktu itu Soekarno ini orang Jawa, Hatta ini orang Sumatera. Enggak. Tapi mereka sudah melihat Soekarno Hatta adalah orang Indonesia. Yang lain-lain juga seperti itu. Kenapa? Karena mereka diikat oleh satu kepercayaan. Tadi rasa senasib, kemudian asas penanggungan, diikat oleh satu kepercayaan, menyerahkan kepercayaan kepada Soekarno-Hatta memimpin bangsa yang baru merdeka ini. Maka kita melihat bahwa pengikat utama dari bangsa dan negara Indonesia itu adalah adanya rasa percaya antara satu dengan yang lainnya. Tidak menyebut-nyebut ya Soekarno orang Jawa, Hatta orang Sumatera misalnya. Yang lain-lain kan juga seperti itu. Tapi melihat sebagai satu kesatuan. Kita baca misalnya sejarah Soekarno ketika beliau dari Bengkulu terus berjalan kaki terus ke Jambi terus sampai ke Bukit Tinggi. Tidak ada orang Sumatera menganggap Soekarno sebagai orang Jawa, tetapi adalah sebagai pemimpin Indonesia. Percaya untuk bersatu, percaya membangun bersama, dihimpun kekuatan bersama. Jadi bersatu, kemudian bagaimana kita membangun bangsa Indonesia itu dengan persatuan. Dari mana biayanya? Dari kekayaan alam yang ada. Kalaulah kekayaan alam itu diserahkan kepada pemerintah mengelolanya dan kemudian diikat oleh apa yang disebut dengan kepercayaan. Inilah kepercayaan itu yang terus mendorong masyarakat Indonesia mendukung Soekarno-Hatta kemana pergi memperjuangkan kemerdekaan, ya, dan terus di belakang rakyat bersatu di bawah mereka. Kalau kita perhatikan bahwa ketenangan, kenyamanan hidup di suatu negara itu, ya, untuk rakyatnya bukan karena kekayaan alam yang banyak, bukan, tetapi karena ada saling percaya antara satu dengan yang lain. Kalau itu sudah ada, maka kekuatan akan kuat, persatuan akan utuh, saling percaya itu. Hukum juga akan tegak. Saya pernah berdialog dengan mahasiswa jurusan ilmu budaya di Nihon University di Tokyo pada tahun 2019 yang lalu. Ketika itu saya ke Jepang. Saya singgah ke dua kota. Yang pertama sebuah kota kecil namanya Toyada sebelah utara Tokyo. 1 jam naik pesawat dari Tokyo. Saya merasakan berapa hari di situ betapa nyamannya kota itu. Tenang sekali, teratur sekali. Lalu lintas tidak ada semraut. Orang berjalan kaki, pakai sepeda. Dan saya tidak melihat ada sepeda motor yang di jalan raya. Ada mobil satu, taat betul kepada aturan. Kalau lampu merah, lampu pengatur lalu lintas di persimpangan jalan sedang nyala merah, semuanya berhenti. Bukan hanya kendaraan bermotor, orang sepeda pun berhenti. Bukan hanya orang yang berkendaraan, pejalan kaki pun berhenti. Berhenti waktu itu. Patuh itu. Itu kota kecil, namanya Toyada. Ketika saya ke Tokyo, hal yang sama, hal yang saya lihat hal yang sama seperti itu juga. Tidak ada beda antara kota kecil dengan kota besar. Patuh sekali.
taat sekali kepada aturan. Nah, ketika berdialog dengan mahasiswa di Nihon University itu, mereka mula-mula bertanya kepada saya, ada 3 orang kawan. Mereka bertanya tentang Islam, bertanya tentang Indonesia, Islam yang dianut oleh mayoritas umat Indonesia, macam-macam pertanyaan. Kemudian tiba saatnya saya bertanya kepada mereka. Mereka rata-rata semester 9 dan semester 11. Karena memang agak jauh apanya. Saya tanya begini. Saya perhatikan negeri Anda ini teratur. Rapi sekali. Kenapa bisa begitu? Mereka menjawab, karena kami punya peraturan. Oh gitu. Jadi kalian patuh pada peraturan. Ikut peraturan. Iya. Kenapa kalian patuh pada peraturan yang di peraturan? Mereka jawab, karena dibuat oleh pemerintah kami. Kalau begitu, kalian percaya kepada pemerintah kalian? Iya. Kenapa kalian percaya? Karena layak dipercaya. Saya melihat tingkat keamanan, kenyamanan, dan kemajuan suatu negara itu ditentukan juga oleh tingkat kepercayaan masyarakatnya kepada pemimpinnya. Saya melihat seperti itu. Jadi, ketika kepercayaan itu kuat, kepercayaan itu tinggi, maka negara itu akan maju. Karena dia tenang, nyaman, maka bekerja jadi nyaman. Anak-anak belajar tenang, pengusaha dengan dunia usahanya tenang, masyarakat merasa aman karena negerinya aman. Jadi saya melihat unsur kepercayaan itu, bangsa kita ini berdiri bersatu, ya, merdeka karena ada persatuan. Di belakang persatuan itu diikat oleh apa yang disebut dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan itu kuat, maka kuatlah negara ini. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama muncul masalah. Setelah 77 tahun kita merdeka, cita-cita kita merdeka mewujudkan masyarakat adil makmur, sampai sekarang masih dalam upaya ke arah itu. Sudah 77 tahun. Apa sebabnya? Kita melihat yang mulai masalah yang cukup fundamental dirasakan di negeri kita sekarang adalah kepercayaan itu mulai longgar. Ya, kepercayaan itu mulai sedikit-sedikit lepas. Sehingga itu berbahaya, persatuan akan terancam. Maka apa resepnya supaya kepercayaan itu agar persatuannya kuat? Resepnya tidak banyak-banyak. Yang pertama adalah ketika bangsa yang beragam ini bersatu, tentu mereka harapkan adalah kekayaan alam ini didistribusikan, digunakan dengan secara adil kepada mereka. Keadilan. Bila keadilan akan ditegakkan, maka kepercayaan menjadi kuat. Yang kedua, jangan ada kecurangan. Orang yang semula bersatu, mendayung sampan bersama-sama, bila salah satu dari kawannya berbuat curang dalam berbagi, dalam apa, kepercayaannya longgar. Yang ketiga, jadi bila dibeli kepercayaan, jaga amanah dalam kepercayaan. Yang ketiga, jangan ada perilaku membohongi sesama anak bangsa. Kebohongan itu, sekali kita dibohongi, sekali kepercayaan itu berkurang. Sering dibohongi, maka lama-lama kepercayaan itu hilang. Jadi, kalau bicara dengan sesama saudara, bicaralah dengan benar dan jujur, sehingga tidak terjadi kebohongan. Bila diberi kepercayaan, jaga kepercayaan itu. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, bila berjanji, tepati janji. Nah,
Kalau itu dijaga oleh semua segenap komponen bangsa, maka kepercayaan akan utuh. Kalau kepercayaan kuat, kesatuan kuat. Kalau kesatuan kuat, power kita full untuk membangun bangsa secara bersama-sama, fokus. Oleh sebab itu tuh, kepercayaan ini yang harus dijaga betul supaya persatuannya kuat. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Bangsa Indonesia bukan hanya bangsa Indonesia yang hidup sendiri. Di dunia ini banyak bangsa. Kompetisi selalu terjadi. Dalam pertemuan kita sebelumnya sudah saya katakan bahwa negeri kita ini sangat kaya. Kalau istilah orang anak-anak itu, negeri kita ini terlalu seksi untuk dibiarkan begitu saja tanpa dijamah oleh orang lain. Orang lain banyak ingin menguasai. Nah, untuk ingin menguasai negeri kita ini, mereka tahu bahwa kunci persatuan dari satu bangsa itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu mereka buat, dibuatnya kita dengan cara apa, berbagai macam cara kita berbohong dengan saudara kita, akibatnya hilang kepercayaan. Dibuatnya kita curang dengan saudara kita, akibatnya hilang kepercayaan. Dibuatnya kita berjanji-janji kita tidak kita tepati, lalu kepercayaan menjadi hancur. Kalau percayaan jadi hancur, makanya persatuan akan goyah. Ketika persatuan goyah, kekuatan habis. Persatuan tidak ada. Ketika kita lemah, mereka akan masuk. Saya sering melihat seperti itu bagaimanapun, karena saya pernah baca di monumen Pak Hatta di Bukit Tinggi, di perpustakaan beliau. Apa kata beliau? Kami lebih rela negeri ini tenggelam ke dasar lautan daripada dikuasai oleh orang lain. Tentu Pak Hatta bicara bukan tanpa dasar. Beliau mungkin sudah ada bayangan-bayangan atau arah-arah akan seperti itu. Maka beliau keluarkan kata-kata seperti itu. Nah, masalah kita sekarang itu adalah di kepercayaan kita ini. Persatuan kita longgar karena yang mengikat kepersatuan itu adalah sudah longgar. Apa? Kepercayaan. Maka mari kita sempena hari kemerdekaan ini, mari kita kembalikan kepercayaan itu antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, satu komponen dengan komponen lagi, apalagi dari pimpinan, ya, pejabat-pejabat negara. Yang pertama, bila berjanji tepati. Bila bicara jujurlah. Dan bila diberi kepercayaan, jaga amanah dan berlaku adil walaupun terhadap lawan sendiri. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kamu, ketidaksukaan kamu kepada satu kaum, suatu kelompok atau suatu partai atau suatu negeri membuat kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Yang adilu, tetap berlaku adil. Karena apa? Berlaku adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Apa ketakwaan? Orang adil dia akan taat kepada aturan. Nah, sempena masih memperingati 17 Agustus ini, keadilan ini yang salah satu prinsip utama. Dulu kepercayaan ada ketika salah seorang tidak adil dalam berbagi, maka hancurlah kepercayaan itu. Al-Quran tegas sekali. Berlaku adil itu kepada siapa saja, walau terhadap orang yang memusuhi kita sekalipun berlaku adil. Ya, kita baca sejarah perang salib misalnya, Richard Lionheart melawan panglima perang salib. Richard Lionheart tidak mampu, sudah luka banyak parah, ya tinggal dia pasrah untuk dibunuh saja oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tidak mau membunuh lawan yang sedang lemah, suruhnya berobat dulu. Jadi berlaku adil kepada siapapun, walau terhadap orang yang kita benci sekalipun. Walau terhadap, kalau dalam dunia politik, walau terhadap orang tidak mendukung kita sekalipun, ketika kita
sudah menjadi pemimpin, maka semua adalah orang yang harus diperlakukan secara adil. Maka sekali lagi pesan untuk menjaga persatuan, jaga kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan ada beberapa hal. Yang pertama, bila berkata jujur, jujurlah supaya kawan tidak merasa dibohongi. Bila berjanji, tepatilah supaya kawan tidak merasa dilecehkan. Bila diberi amanah, maka diberi kepercayaan, jaga kepercayaan itu dengan baik, dan kemudian berlaku adillah dalam berbagi. Jangan ada istilah seperti orang membelah bambu. Apa belah bambu? Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Akibat yang diinjak ini merasa dianaktirikan, bila saatnya ada nanti dia akan bangkit membalik. Maka tergantung kepada kita semua. Akhirnya kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri warisan daripada para pahlawan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan cara mengukuhkan kepercayaan di antara sesama hati kita, menjauhkan, mulai mengurangi, kalau bisa menghilangkan, untuk tidak saling menyakiti dengan dalam bentuk kebohongan, dalam bentuk kecurangan, dalam bentuk kezaliman, ketidakadilan, maka persatuan akan kokoh. Kalau persatuan akan kokoh, siapapun tidak akan bisa berbuat sesuatu hati di negeri yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.